Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu pertama, di minggu terbaru, bulan yang baru, di tahun Shine and Glory. Di sepanjang tahun ini kita tetap percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, bahkan kita sudah melaluinya dan kita memasuki di bulan yang baru ini, bulan Juni. Puji Tuhan sudah kita masuk di hari yang keempat. Kita percaya kalau bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah Tuhan menyertai kehidupan kita. Maka di sepanjang bulan Juni ini yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang mustahil akan menjadi bisa, karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh mukjizat, Tuhan yang penuh dengan kemenangan, Tuhan yang penuh dengan kekuatan, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang setia yang selalu mengikuti siaran live yang oleh anugerah saya pimpin, kita percaya hari ini, minggu pertama ini kita akan masuk juga dalam perjamuan suci. Adalah minggu berkat, minggu anugerah, minggu sukacita, minggu di mana hidup kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Sepanjang bulan ini Roh Kudus akan take over seluruh kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan mendampingi serta menemani kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di sepanjang bulan Juni ini dan di sepanjang tahun Shine and Glory ini. Kita percaya Shine and Glory itu timbul dari dalam diri kita, memancar keluar. Fondasi Tuhan bangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Buat jemaat-jemaat yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di luar-luar kota Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian, dan di seluruh pulau di tanah air Indonesia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Timor Leste, Turki, Jepang, Inggris, Jerman, Amerika, Kanada, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lainnya yang mengerti bahasa Indonesia. Dan juga saya ingin menyapa secara khusus buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran live ini di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom bagi kita semua, selamat malam. Kita percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kuasa Tuhan dinyatakan lewat ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Dan by the way, hari ini kita akan masuk juga dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur. Apabila saudara tidak memiliki roti dan anggur, saudara bisa menggunakan crackers atau biskuit atau air teh ataupun sirup, sehingga pada akhirnya malam hari ini kita bisa sama-sama masuk dalam perjamuan suci. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menaikkan syafaat kita dan memohon kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus boleh memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya ibadah kami ini mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mukjizat, mendatangkan perkara-perkara dahsyat ajaib. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bagi kami, mengurapi kami, menyertai kami, dan membimbing kami. Sertai kami dari awal, pertengahan sampai kesudahannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu mengalami pemulihan. Terima kasih Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Mulut kami penuh dengan kuasa, mujizat, tanda-tanda heran. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam, saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di seluruh digital media sosial yang saudara dan saya miliki. Bisa di grup-grup WhatsApp, family, keluarga, dan rekan, dan juga teman sekolah, dan lain sebagainya, agar menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita mulai berdoa malam hari ini. Pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa buat setiap
kita yang sedang mengalami sesak nafas, Mungkin paru-paru saudara sedang bermasalah, mungkin tenggorokan saudara juga sedang bermasalah, mungkin saudara sering capek dan lain sebagainya. Izinkan saya, Pastor Verona, hari ini berdoa untuk paru-paru saudara, sehingga paru-paru saudara disembuhkan. Letakkan tangan kananmu di bagian paru-paru dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi jemaatmu yang sedang mengalami sakit paru-paru. Aku berdoa biar paru-parunya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami tolak setiap pneumonia yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang asma, mereka yang bengek, mereka dipulihkan ya Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan. Roh Kudus, kuasa-Mu menjamah umat-Mu malam hari ini. Menjamah setiap mereka yang sakit, menjamah setiap mereka yang berbeban berat, nafasnya sulit. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin informasi, kemarin hari Jumat kita ibadah libur karena saya memang ada kegiatan di rumah, jadi saya harus rehat. Tapi jangan takut wanita-wanita, hari ini kita akan berdoa bersama ya. Karena hari Jumat kemarin libur, dan puji Tuhan tadi pagi ibadah sangat dipenuhi oleh jiwa-jiwa, dan sore juga dipenuhi juga dengan jiwa-jiwa. Dan hari ini mereka mengalami pemulihan Tuhan dahsyat luar biasa. Hari ini adalah hari KKR Kuasa Roh Kudus. Di setiap minggu pertamanya kita menerima minyak pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pribadi Roh Kudus. Dan jemaat-jemaat Tuhan pagi dan sore mengalami lawatan Tuhan dan diurapi, dan mereka menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live ini bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan keponakan-keponakannya. Izinkan saya untuk berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami berdoa buat anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami dijamah oleh Tuhan, yang sakit, yang demam, yang batuk, yang pilek, bahkan yang selalu ketergantungan obat, yang bahkan kami sering sakit, bahkan kami kalau setiap malam anak kami nangis, cengeng, dan lain sebagainya. Tuhan jamah malam hari ini, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan kami malam hari ini. Biarlah anak-anak kami disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus melalui darah Yesus. Anak-anak kami sembuh sempurna, dipulihkan dan dibebaskan dan dimerdekakan. Anak-anak kami adalah anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang kenamaan, anak-anak yang diurapi oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang jenius dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, bekerja secara dahsyat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hiralatabakaya kamo sekaralabatakabaya karabasi kadabasandar. Oralabatakamo ya karabasi kadabaya karalalasandar. Orelibatakama karamaya sakaya karalalalala. Roh Kudus Engkau menjamah. Lororolalalalalalalabakaradabasi kadadamosakanamo. Orabatakarabasakaya karabasakaradadadadada. Sikaralalalabalabalalabalala. Ureli makasi karabata kamaya karabala bakarala. Urele bata karada da 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 bakana malamalala. Ure bata kamoya sikarala. Umbarada karada da 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 da. Ure besiki manakaya karabala sikara bata kabaya karala basik. Ure lili basik karada da da da. Jama anak-anak kami, jama dalam nama Yesus. Jama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di Facebook dan di YouTube. Selamat malam. Saya kembali menyapa lagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Puji Tuhan, tak terasa Bapak Ibu Saudara kita sudah meninggalkan bulan Mei. Kita memasuki bulan Juni. Sebentar lagi Juli dan Agustus, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam
bulan Natal kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu berjalan begitu cepat, pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat, dan kuasanya dinyatakan bagi hidup kita semua. Menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube channel Pastor Verona, semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di luar kota Jakarta dan di luar kota kota-kota yang lainnya, dan juga di luar pulau-pulau, dan juga di luar negeri. Shalom, selamat malam semua. Hari ini kita juga akan berdoa untuk wanita-wanita Kristus, karena hari Jumat kemarin kita libur, kita tidak ibadah. Tetapi hari ini saya tidak mau berhutang sama wanita-wanita. Izinkan saya berdoa bagi wanita-wanita Kristus yang mungkin saja hari Jumat kemarin menantikan, wah sayang kok nggak ada ibadah pemulihan wanita. Saya mau berdoa buat wanita-wanita Kristus lainnya ya, agar wanita-wanita Kristus bisa mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya mau berdoa buat siapapun yang hari ini sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah finansial. Mari bersama dengan saya, Pastor Verona, kita berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saudara sedang mengalami masalah ekonomi, saudara yang sedang mengalami masalah finansial, saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi, saudara yang lagi sulit untuk bayar cicilan, kos-kosan, tagihan, dan sulit untuk bayar hutang. Bolehkah saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saudara yang sedang sulit, saudara yang sedang sulit dalam keuangan. Sekali lagi saya ulangi, saya ingin berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami kesulitan keuangan ya. Sekali lagi dengar yang di Facebook dan di YouTube, setiap saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, saudara sulit untuk bayar cicilan, kontrakan, tagihan, saudara mungkin sedang punya hutang piutang, mari kita berserah kepada Tuhan, kita bersandar, kita berdoa, kita minta hikmat Roh Kudus. Harus apa yang kita lakukan? Apakah yang harus kita lakukan dan kita perbuat di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit ini? Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Mereka mungkin sedang mengalami masalah finansial, mereka mungkin sedang mengalami masalah keuangan, mereka mungkin sedang mengalami struggle dalam bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Engkau Tuhan penolong kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber mujizat kami. Kuatkan hati kami Tuhan, biar kami bisa menghadapi hutang piutang kami, menghadapi ekonomi kami. Kami percaya Engkau Tuhan Yehova Jireh, Yahweh yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Kami tidak perlu takut, cemas, dan bimbang, karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan pasti memelihara kami. Roh Kudus men-take over seluruh keuangan kami. Kami percaya indah pada waktunya Tuhan, biaya hari-hari kami, minggu dan bulan, cicilan dan lain sebagainya, Tuhan Yesus menolongnya. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, burung di udara Kau pelihara, hidup kami juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, saya sudah berdoa tuh untuk ekonomi Bapak Ibu Saudara, akan ada terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Kuncinya kita hanya percaya, beriman, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan setia dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Dia selalu menyertai kehidupan saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, Tuhan Yesus yang memberkati. Rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan Yesus yang menjagai. Bahkan anak-anak kita, Tuhan Yesus yang mengurapi, sehingga anak-anak Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, Tuhan Yesus yang menjagai, dan Tuhan Yesus yang melimpahi kita dengan rahmat dan anugerah serta berkat-Nya. Saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang tinggal dalam hidup kita
adalah Tuhan yang setia atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tidak berdusta, Dia akan menggenapi firman-Nya untuk menolong hidup kita, memberkati hidup kita, mengangkat hidup kita, dan membuat kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju kita katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, silakan bagikan siaran live ini, silakan bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara ingin diberkati, berkatilah orang lain. Hari ini kita ada dalam perjamuan suci. Saudara, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan suci. Namun sebelum itu, izinkan saya berdoa, karena memang hari Jumat kemarin kita belum ada ibadah wanita, diliburkan. Jadi saatnya hari ini saya akan berdoa untuk semua wanita-wanita Kristus. Siapapun Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini saya ingin berdoa buat wanita-wanita. Wanita-wanita yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, baik itu benjolan, miom, kista, tumor, dan juga mungkin kau bergumul tentang keluarga rumah tangga, mungkin kau bergumul juga dengan hal apapun. Izinkan saya, Pastor Verona, mewakili Roh Kudus untuk berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara. Saudara dilepaskan, saudara ditolong, saudara terima mujizat, saudara menerima segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk wanita-wanita Kristus. Dimanapun Anda berada, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan izinkan saya berdoa. Saudara yang sedang bergumul tentang rumah tangga, pasangan hidup, letakkan tangan kanan di dada dan angkat tangan kirimu ke surga. Tanda kita berserah bergantung penuh kepada Tuhan. Dan hari ini mujizat akan terjadi atas setiap kehidupan wanita-wanita Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang hidup, Parakletos, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah, sembuhkan wanita-wanita itu. Parakletos, sembuhkanlah kami, lepaskan kami dari segala sakit penyakit yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Orele betike mosekara labataka bayakan namasi. Jama dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Oh haleluya, haleluya. Benjolan-benjolan dijama. Wanita-wanita disembuhkan malam hari ini. Yang sulit menstruasi disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dijama dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jama, terima urapan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa buat wanita-wanita Kristus. Mereka diurapi, mereka terima mujizat, mereka terima kelepasan, mereka terima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan suci malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, siapkan hatimu dan siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan suci pada hari ini, ya. Mari siapkan rotinya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Biskuit atau roti pegang di tangan kanan Bapak Ibu dan dengarlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya Roh Kudus, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum anggur dan juga sirup yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Darah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Orala takabasi karala banda kamaya karala basa kaya kabaraba. Orelela basi kanara la 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 baba 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 basi kadaba. Orala mata kamu ya karabasi karala la basi anda ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Yesus. Ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Olalala bakara basi karala bala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, selamat malam yang baru bergabung, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa siaran langsung ini dibagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di WhatsApp, Telegram, Instagram, silakan bagikan. Kita akan mendengarkan firman kabar baik di ibadah Minggu Mujizat malam hari ini. Di minggu pertama ini, mari kita siapkan hati, kita akan dengar firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Roh Kudus, take over seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus, take over seluruh hati kami yang mendengarkan dan menyampaikan. Dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Dan biarlah buah-buah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami dan kami hidup dalam buah-buah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Ayo semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, di seluruh kota yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri dan juga di bangsa-bangsa lain, sama-sama taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Belum semua, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang di YouTube dan yang di Facebook, sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dikatakan demikian dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu
kamu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Saudara terkasih dalam Tuhan, membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi buat kita semua. Membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Membalas semua yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Nah, pertanyaannya mungkin saudara nggak terima dengan statement saya ini. Kenapa saya membalas yang jahat dengan yang jahat disebut dan dikatakan sebagai sebuah kejahatan? Yang pertama, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan, karena yang pertama, kita sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mulai membalas orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita, kita balas kembali dengan kejahatan, maka itu terhitung adalah sebuah kejahatan. Membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Mengapa demikian? Karena sejatinya kita sedang melanggar firman Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan bukan memerintahkan kita untuk membalas yang berbuat jahat terhadap hidup kita. Tapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk mendoakan, untuk memberkati, dan untuk tidak menanggapi serta meladeni perbuatan yang tidak baik yang sudah mereka lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Saya tahu ini gak mudah, saya tahu ini gak gampang, saya tahu ini membuat hati kita terasa sakit, karena mungkin ada harga diri kita yang terinjak-injak di sana, karena mungkin juga ada value hidup kita yang gak dianggap di situ. Tetapi percayalah, ketika saudara membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekali lagi Yesus mengingatkan saudara dan saya pada hari ini dalam Matius pasal 5 ayat ke-39 bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih? Bukankah Tuhan mengajarkan hidup saudara dan saya untuk hidup dalam pengampunan? Bukankah Yesus yang sama juga mengajarkan hidup saudara dan saya untuk tidak menanggapi, meresponi setiap niat orang jahat yang ditujukan kepada saudara dan saya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini ada dalam pekerjaan kita direndahkan. Mungkin dalam berbisnis kita sedang direndahkan. Mungkin dalam pelayanan kita sedang direndahkan, dibicarakan dan lain sebagainya. Percayalah, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kebenaran tidak perlu dibalas dan dibela, saudara. Karena kebenaran itu sama seperti sinar mentari pagi. Dia akan muncul, dia akan bersinar sesuai dengan jadwal di mana dia bersinar. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan diri saudara dan saya mau terprovokasi oleh iblis. Saya ulangi sekali lagi. Jangan biarkan dan jangan mau hidup saudara dan saya terprovokasi oleh iblis. Ketika ada orang yang membuat hidup kita merasa sakit, ketika ada orang yang ingin membuat hidup kita pada akhirnya tersentuh pride-nya, terus kita langsung balas, kita langsung berargumentasi, kita ingin bawaannya kalau saya belum balas, saya belum puas. Jangan, saudara. Yesus dengan jelas berkata, jika ada orang lain yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Artinya,
Serahkan semua pembalasan ke dalam tangan Tuhan, karena pembalasan itu ialah haknya Tuhan. Saudara, percayalah, as a believers, kita ini pasti dibela Tuhan. Kita ini pasti ditolong Tuhan. Kita nggak perlu balas orang yang ngomongin kita. Kita nggak perlu balas orang-orang yang merendahkan kita. Kita nggak perlu balas orang-orang yang ngejulitin kita, yang nulis statusnya di WhatsApp, di Instagram. Mereka bikin video di TikTok untuk merendahkan martabat dan reputasi kita. Kita bukan orang dunia. Kita tidak sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia itu sistemnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, pipi ganti pipi. Tapi Yesus memiliki prinsip, kalau pipi kiri kita ditampar, maka kita berikan pipi kanan kita. Sekali lagi, karena kita anak Tuhan, Yesus punya prinsip yang diajarkan bagi kita orang percaya. Kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah juga pipi kananmu. Artinya, kalau orang lain ngerendahin kita, cemoohin kita, dan lain sebagainya, kita cukup diam dan tenang menantikan pertolongan Tuhan. Memang sepertinya terlihat seperti orang bodoh, seperti orang tolol, seperti orang yang gak punya kemampuan untuk membalas. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bukan karena kita takut. Kita tidak membalas mereka yang ngomongin kita, yang fitnah kita, bukan karena kita nggak punya daya dan upaya untuk menyerang balik mereka. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat karena kita tahu kita tidak mau melanggar firman. Biarlah mereka berperkara langsung dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan menjadi hakim di tengah-tengah saya dan juga orang yang menjahati saya, kita dengan orang yang memfitnah hidup kita. Biarlah Tuhan berjalan di depan hidup kita, berperang ganti kita, dan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan? Selain itu tadi, melanggar firman Tuhan. Yang kedua, karena perbuatan itu dapat menciptakan rasa benci dan dendam dalam hidup kita. Kalau kita ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, kalau kita terus meladeni, kalau kita terus meresponi tindak tanduk orang yang jahatin hidup kita, maka lambat laun di hati kita akan timbul benih-benih dendam, akan timbul di hati kita benih-benih kebencian, sehingga pada akhirnya kita nggak tenang menjalani hidup ini. Tahukah saudara bahwa orang yang hidup di dalam dendam dan kebencian tanpa mereka sadari, dari tubuhnya sendiri bisa menciptakan berbagai-bagai penyakit. Apapun itu penyakitnya, bisa benjolan timbul di mana-mana, bisa terkena kista, tiba-tiba timbul kista, bisa timbul tumor, kanker, dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa rasa benci dan dendam itu merupakan satu pemicu atau trigger untuk timbulnya sakit penyakit dalam hidup kita? Saudara boleh melayani sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang worship leader, sebagai seorang pelayan Tuhan, apapun jabatan gerejawi saudara, saudara boleh jadi seorang pelayan Tuhan. Selama saudara simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati, simpan rasa amarah yang berlebih-lebihan, ingin balas dendam dan lain sebagainya, maka sadari dan ketahuilah, di dalam hidup kita rasa dendam, benci bisa menciptakan segala sakit penyakit. Haleluya. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba muncul benjolan. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba ada kista dalam tubuh saudara. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba dendam dan benci itu menjadi pemicu tumor dan kanker ada di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, rata-rata orang yang benci, orang yang dendam, itu tekanan darahnya nggak normal, saudara. Tekanan darahnya karena dihantui dengan rasa emosi, kesal, amarah yang berlebih-lebihan, sehingga pada akhirnya pecahlah pembuluh darahnya dan terjadi serangan jantung dan juga stroke, saudara. Orang yang ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, dia sedang menimbulkan dan menciptakan rasa dendam, rasa benci di hatinya. Makanya jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Selain kita melanggar firman Tuhan, yang kedua kita bisa menciptakan
rasa benci dan rasa dendam di hati kita kepada orang yang sudah merendahkan kita, orang yang sudah ngomongin kita, orang yang sudah menjelekkan kita, orang-orang yang menusuk kita dari belakang. Dan rasa dendam dan rasa benci ini bukan hanya menimbulkan berbagai sakit penyakit dalam hidup kita, tapi rasa dendam, rasa benci ini juga bisa membuat hidup kita pada akhirnya diprovokasi dengan setan. Hidup kita bisa terprovokasi oleh iblis. Ingatkah saudara, satu kali dalam Bible dikatakan ada seorang tokoh yang bernama Kain. Kain memiliki seorang adik yang bernama Abel. Yang satu persembahannya diterima Tuhan, yang satu persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Karena emosi, karena dendam, karena benci, akhirnya hidupnya diprovokasi oleh setan. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan engkau mengobarkan amarahmu karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atas dosa itu sehingga engkau tidak berbuat dosa. Apa yang terjadi? Rata-rata orang yang menyimpan dendam dan orang yang menyimpan benci, cenderung pikirannya dan keputusannya itu pendek. Oleh karenanya, Habel dibunuh oleh Kain. Ada banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Orang yang punya dendam, orang yang punya benci, iblis cenderung memprovokasi. Pasti diprovokasi. Udah cerai aja deh. Udah pecah kongsi aja, nggak usah bisnis sama dia lagi. Udah anak lo yang ini gugurin aja. Karena ada dendam. Karena ada sakit hati. Nggak terima. Nggak terima. Sehingga pada akhirnya iblis mulai meracuni hidup kita. Dan memakai hidup kita untuk mewarisi dendam demi dendam, benci demi kebencian kepada anak-anak kita. Nanti kalau kamu ketemu papa, jangan mau disapa ya. Papamu itu adalah papa yang paling kurang ajar yang pernah ada di muka bumi ini. Dia gak pernah nafkahin mami. Dia juga gak pernah ngelihat kamu. Dia gak pernah berkati hidup kamu. Kalau nanti kamu sukses jadi orang kaya, orang hebat, kamu jangan pernah akui papamu itu. Tuh, orang yang simpan dendam, orang yang simpan benci, hidupnya akan diprovokasi oleh setan. Hidupnya akan mudah dikipas-kipas oleh iblis. Saudara, yang ketiga, orang-orang yang punya rasa dendam dan rasa benci, pada akhirnya, saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang memiliki rasa dendam dan rasa benci, pada akhirnya hidupnya mudah diserang oleh kuasa kegelapan. Kenapa orang Kristen gak bisa disantet? Selain dia ada Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, kenapa hidup orang Kristen gak bisa disantet? Selain dia ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada kuasa Bapa di surga. Yang keempat, hatinya penuh dengan joy, hatinya penuh dengan sukacita. Kenapa orang Kristen gak bisa diguna-guna? Kenapa orang Kristen gak bisa dipelet? Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kebencian, hidupnya sulit untuk diguna-guna, hidupnya sulit untuk disantet, hidupnya sulit untuk diserang ilmu hitam, karena di hatinya tidak ada bara api, tidak ada bahan panas. Di hatinya hanya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Seluruh buah-buah roh ada di dalam hatinya. Tetapi bagi mereka, anak-anak Tuhan yang selalu menyimpan dendam, selalu menyimpan benci, percaya saya, engkau boleh melayani di mimbar, engkau boleh menyampaikan firman Tuhan. Selama hatimu menyimpan dendam, selama hatimu menyimpan benci, maka hidupmu rawan dan rentan akan terserang dengan ilmu hitam. Engkau akan mudah disantet, engkau akan mudah diguna-guna, engkau akan mudah dikerjai oleh kuasa ilmu hitam. Tapi sebaliknya, ketika hatimu penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, saudara akan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Bayangkan saudara, saya khotbah sampai berbahasa roh. Haleluya, haleluya, rabataka masaka bayarama. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara pada akhirnya bertanya, terus kalau kita nggak boleh buat yang jahat dengan yang jahat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat terhadap orang-orang yang sudah menjadi hidup kita, terhadap orang-orang yang sudah merendahkan hidup kita, terhadap orang-orang yang sudah menampar pipi kiri kita, menampar pipi kanan kita, dan bahkan lebih sadisnya lagi, sudah membunuh pendeta kita, membakar gereja kita, menghancurkan, ngebom dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang percaya, sebagai representative of Christ kingdom in the earth, first, saudara dan saya harus mengampuni. Saya kenapa ketawa? Karena saya tahu mungkin ada saudara yang gak terima. Enak aja harus ngampunin. Saya sakit tahu, saudara. Sakit hati yang kau terima di hatimu itu gak sebanding dengan sakit hatinya Tuhan, dengan kelakuan buruk kita. Tuhan aja mau ngampunin kita, kenapa kita gak bisa ngampunin hidup orang yang bersalah sama kita? Tuhan aja udah gak mau ingat-ingat kesalahan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan orang lain? Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan suami kita? Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan istri kita? Kesalahan pengerja kita, anak buah kita, bos kita, gembala kita. Buat apa? Wasting time. Yang Tuhan suruh orang percaya adalah hidup dalam mengampuni, hidup dalam pengampunan. Bukan hidup dalam dendam, bukan hidup dalam kecewa, bukan hidup dalam rasa benci, bukan hidup dalam rasa kepahitan dan lain sebagainya. Kalau saudara dan saya mengampuni orang yang jahat terhadap hidup kita, mengasihi orang yang memaki-maki hidup kita, percayalah pembelaan selalu datang dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Telinganya tidak cukup untuk mendengar setiap doa kita. Bukannya kurang cukup mendengar untuk mendengar doa kita. Sebaliknya, telinganya tajam. Amin. Yang pertama, ampunilah orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Saya pernah dijahati, saya pernah diomongi banyak orang, saya pernah direndahkan, saya pernah digosipin dan lain sebagainya. Kalau saudara tanya saya sakit nggak? Sakit. Saya kan manusia bukan beton. Saya kan manusia bukan batu. But I still have Jesus. But I still have Holy Spirit. Saya tetap punya Roh Kudus yang menuntun dan membimbing hidup saya untuk mengampuni orang yang jahat terhadap hidup saya. Kalau hari-hari ini saudara dijahati banyak orang, kalau hari-hari ini saudara sedang diomongin banyak orang, kalau hari-hari ini saudara sedang difitnah oleh banyak orang, baik rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, apapun kehidupan saudara, direndahin banyak orang, dihianati dari belakang sama teman sendiri, ditusuk dari belakang sama teman dan keluarga sendiri. Jangan balas mereka, tetapi sebaliknya, minta bimbingan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus, kita ampuni orang-orang yang berbuat jahat dengan hidup kita. Karena dengan cara kita mengampuni, kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh dan lawan bagi musuh-musuh kita. Dan kita angkat tangan. Ingat, waktu ketika kita angkat tangan, Tuhanmu dan Tuhanku di sorga akan turun tangan, membela dan memberikan kita kemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga mau saudara dan saya mendoakan mereka dengan doa-doa yang benar. Doakan setiap orang yang menjahati hidup kita, Bapak Ibu. Doakan setiap mereka yang merendahkan hidup kita. Doakan hidup mereka yang selalu memfitnah hidup kita. Doakan yang benar. Saya percaya Tuhan Engkau menjamah hati mereka. Saya percaya Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap hidup kami. Doakan. Kalau suami kita jahati kita, Bu, doakan. Kalau istri kita sebaliknya jahatin kita, Pak, doakan. Karena doa adalah bahasa sorgawi. Lewat doa kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi. Makanya dalam hidup kekristenan itu nggak ada sejarahnya. Sekali lagi saya ulangin.
Dalam hidup kekristenan tidak ada sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Ketika gereja dibakar, ketika gereja dibom, ketika pendeta dibunuh, terus kita mengutuk-ngutuki mereka yang berbuat jahat sama hidup kita. Saya yakin orang Kristen yang berani mengutuki orang yang ngebom gereja, orang Kristen yang berani mengutuki orang yang membunuh pendeta, orang Kristen yang berani mengutuki orang-orang yang membakar dan menghancurkan gereja, adalah orang Kristen yang hidupnya tidak dipimpin oleh buah Roh Kudus. Orang Kristen yang hatinya dipimpin oleh buah Roh Kudus ketika gereja dibakar, ketika rumah Tuhannya dihancurkan, ketika gereja dibom, Alkitab dibakar, Bible dihancurkan, bahkan orang-orang Kristen dibunuh. Kita nggak punya hak untuk membalas dan mengutuki hidup mereka. Yang Tuhan berikan bagi hidup orang percaya adalah mendoakan mereka, memberkati mereka, mengampuni mereka, karena sejatinya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kita lawan bukan orang-orang yang ngebom gereja. Yang kita lawan bukan orang-orang yang membunuh pendeta. Yang kita lawan bukan orang-orang yang mempersekusi orang-orang Tuhan, pilihan Tuhan, ibadah-ibadah persekusi. Itu bukan lawan kita. Yang kita lawan adalah roh-roh penghulu di udara yang membuat mereka pada akhirnya menghancurkan rumah Tuhan. Ini yang kita lawan. Ini yang kita perangi. Kita nggak pernah sebagai orang percaya mengutuki orang-orang yang ngebom. Keluarganya kita kutuki. Saya mengutuk keluarga yang ngebom. Nggak ada. Orang Kristen yang penuh dengan buah Roh Kudus, dia nggak akan kasar sama orang. Ketika ditampar pipi kirinya, dia akan berikan pipi kanan. Memang terlihat bodoh, memang terlihat tolol, memang sepertinya seperti orang goblok dan bego. Tetapi sesungguhnya inilah ajaran Kristus Yesus Tuhan. Ketika pipi kita ditampar, maka pipi kanan kita akan kita berikan juga. Ketika gereja dibakar, gereja dibom, Alkitab dihancurkan, pendeta dibunuh, jemaat dipersekusi, kami orang percaya yang dipenuhi oleh buah Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan mengutuki siapapun dan tidak akan mempersalahkan siapapun. Tetapi sebaliknya, kami akan mengampuni dan kami akan mendoakan para pelaku dan keluarganya agar mereka tetap dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan diurapi oleh Tuhan. Sama seperti kami yang dulunya jauh dari Tuhan, dipanggil menjadi kesayangan Tuhan. Itulah kami, believers, orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika orang berbuat jahat atas hidup kita? Yang ketiga, kita lawan dengan cara memberkati. Give blessing for others. Berkati orang yang jahat sama kita, Bapak Ibu. Nggak ada ruginya. Tuhan tidak akan berhutang. Kita baik bukan hanya kepada orang baik. Orang jahat kepada kita, kita juga harus tetap baik. Itu yang membedakan kita dengan orang yang lain. Orang yang di luar sana. Kita mengampuni, kita mendoakan, dan kita memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat kasih-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat segalanya. Dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa. Amin. Saudara, jangan lupa hari Rabu kita ada doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat saya janji kita akan ada ibadah doa pemulihan wanita lagi. Ya, karena kemarin saya udah dikasih istirahat sama Tuhan karena libur panjang. Dan kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Di minggu pertama, Saudara bisa kembalikan perpuluhan di gereja ini. Nomor rekening ada di bawah ini. Saudara yang ingin tergerak untuk mengembalikan perpuluhan, silakan. Saya mengucapkan berkat atas Bapak Ibu. Saudara ingin memberi persembahan juga silakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Doa saya menyertai kita semua. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Roh Kudus memberkati kita. Terimalah kuasa Roh Kudus di hidup kita. Haleluya, amin.